berkat yang indah dari hubungan kita manusia dengan Allah. Itulah yang menjadikan hidup ini menjadi hidup yang berarti. Kita diciptakan menurut gambar sehingga kita serupa dengan Dia. Hidup ini adalah buatan tangan Allah yang Maha Kuasa. Kita adalah mahakarya. Sebab itu kita jangan sia-siakan kehidupan yang Allah telah berikan dalam kehidupan kita. Kita berharga, mulia di hadapan hadirat Tuhan. Hanya dekat dengan Dia kita tenang, menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat-berkatnya, berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani. Haleluya, puji Tuhan. Menabrak tembok tembaga. Padahal setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau kita mau mengenal Dia dengan benar, dengan cara menuruti perintah-perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang mungkin bagi orang lain kelihatannya sepele. Oh, tapi jangan pernah sepelekan pengalaman-pengalaman sekecil apapun dengan Tuhan. Kan gereja mula-mula kenapa? Karena mereka mengenal Dia, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan benar. Tuhan sudah tolong saya dari pengalaman-pengalaman kecil, ya. Dialah yang mampu tolong saya. Itu pengalaman-pengalaman yang besar. Iman yang bertumbuh. Jangan berkompromi terhadap dosa. Maka engkau akan melihat, oh Tuhan kita hebat, dahsyat dan luar biasa akan jadi bagian. Tumbuh. Jadi saudara, kalau saudara menang dalam peperangan kecil, simpan dalam hati. Biar itu membuat iman kita bertumbuh. Tuhan, kau pasti tolong saya. Jangan batasi Tuhan. Jangan pernah lupa kasih dan kuasa Tuhan. Jangan pernah lupa Dia Allah yang sanggup tolong kita. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita berjumpa kembali dalam acara Voice of Nafiri, di mana kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita mau persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita buka ibadah ini dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapak yang baik untuk kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh lagi ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Saat ini Tuhan Yesus, rindulah hati kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Menyembah Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Allah yang telah menolong dan memberkati kehidupan kami sampai saat ini. Biarlah Engkau Tuhan yang bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami ya Tuhan. Engkau hadir dan melawat kami semua. Dan biar senantiasa hadirat-Mu terus kami nikmati. Dan kami percaya ada perubahan yang baru yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami ketika kami dilawat oleh Tuhan. Bahkan biar senantiasa Tuhan Yesus pada hari ini firman Tuhan menguatkan kami semua. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami buka ibadah kami pada saat ini dengan penuh sukacita iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa haleluya. Amin. Kita mau bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan. Sebab Dia Allah yang luar biasa dan ajaib dalam kehidupan kita. Dia penyelamat dalam hidup saya dan saudara. Yesusku penyelamatku. Haleluya, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Yesus. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah.
dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, Kau penyelamat kami Tuhan. Kaulah yang kami puja, Kaulah yang kami sembah, Kaulah yang kami muliakan dalam hidup kami Yesus. Amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, penghibur, pelindung, menara. Amin Tuhan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Amin. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Kau yang kami muliakan. Haleluya. Haleluya. Yesus, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, Kau sangat baik. Haleluya. Puji Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Kau yang terbesar Tuhan, Kau yang layak dipuja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, ajaib Engkau Tuhan,
Kau Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Yesus besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, besar Engkau Tuhan. Haleluya, Yesus besar. Amin. Haleluya, Yesus Tuhan, Kau yang terbesar. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku selamanya besar dan ajaib. Tuhanku. Kami siap memuji dan memuliakan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan berglori bagi Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ke dalam rumah Tuhan kami bawa pujian. Ke dalam rumah Tuhan kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian. Kami bawa pujian, amin, haleluya. Ke dalam rumah Tuhan kami bawa pujian. Ke dalam rumah Tuhan kami, amin Tuhan. Oh, kami persembahkan korban pujian dan syukur. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Menari, menari, lompatlah, menari, lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Menari, lompatlah, menari, lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Menari, menari, lompatlah, menari, lompatlah, bersuka. Haleluya, menari, lompatlah, menari, lompatlah. Yesus Tuhan bersukacita, bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, amin. Bersukacita, haleluya, haleluya, amin. Menari, menari, lompatlah, menari, lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Menari, lompatlah, menari, lompatlah, bersuka. Menari, menari, lompatlah, menari, lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Menari, lompatlah, menari, lompatlah, bersukacita, bersukacita. Haleluya,
lompatlah, nari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Nari lompatlah, nari lompatlah, bersuka. Nari lompatlah, nari lompatlah, nari lompatlah, bersuka. Oh, nari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Janji Tuhan adalah janji yang menyelamatkan setiap kehidupan kita. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhanlah yang lebih tahu cara yang terbaik untuk menolong kehidupan kita. Tuhan yang tahu setiap jalan kehidupan kita. Itulah sebabnya mari kita mau biarkan Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Benar Tuhan, Engkau tahu setiap jalan kehidupan kami. Engkau mengerti setiap kehidupan kami. Kami sudah memuji, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menyenangkan dan berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, di malam hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, agar setiap firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan itu semuanya berasal daripada-Mu saja Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati juga setiap jemaat Tuhan dan orang-orang yang menonton setiap ibadah pada malam hari ini Tuhan. Terlebih kebenaran firman-Mu, kami yakin dan percaya mereka juga telah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus buat kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kita dahsyat dan luar biasa ya. Puji Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita sampai saat ini. Kalau Bapak Ibu bisa menghirup udara yang segar, bernafas,
melakukan berbagai hal ya. Saya percaya ini anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Puji Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu memperhatikan keadaan yang terjadi di sekitar kita, khususnya dalam kehidupan orang-orang Kristen, pengikut Kristus, banyak orang yang dalam pergumulan tapi tetap saja tinggal dalam cara dan pola hidup yang lama. Ya, padahal Tuhan menuntut kita untuk menjadi pribadi yang baru. Karena itu merupakan sebuah kehendak Allah dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, surat Roma pasal 12 ayat yang kedua. Surat Roma pasal 12 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, saya sudah sampaikan bahwa dalam kekristenan banyak orang mempunyai identitas sebagai orang Kristen. Ya. Kita punya nama-nama yang diambil dari Alkitab. Bahkan secara tradisi kita erat dan melekat sekali dengan tradisi-tradisi kekristenan, ya, hari-hari raya, perayaan-perayaan yang kita lakukan. Tapi Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, apakah kehendak Tuhan kita hanya sebatas pada tradisi atau pada identitas atau kepada kebiasaan-kebiasaan sebagai orang Kristen? Ternyata Bapak Ibu, dari apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Roma, dari surat Roma pasal 12 ayat 2 ini, kita akan melihat bahwa sebuah perubahan cara hidup itu, perilaku hidup, dan setiap aspek kehidupan manusia itu harus dirubah. Begitu. Harus dirubah supaya kita mempunyai standar memenuhi manakah kehendak Allah. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Menjadi orang Kristen bukan berbicara mengenai identitas, status, tradisi, kemudian ritual, liturgi dan lain sebagainya. Tetapi menjadi orang Kristen artinya ada sebuah perubahan. Yang tadinya bukan pengikut Kristus, yang tadinya orang yang tidak mengenal Kristus, yang tadinya orang yang hidup sia-sia. Tetapi ketika menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, pengikut Dia yang diurapi, maka harus ada sebuah perubahan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita perlu sebuah perubahan. Ya. Dan perubahan itu tidak mudah Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan ya. Karena perubahan itu biasanya tergambar dari sebuah karakter. Ya. Kalau karakter kita itu biasanya terbentuk karena lingkungan, keluarga, kemudian terbentuk karena pendidikan dan lain sebagainya. Banyak hal yang membentuk karakter seseorang. Nah Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, memang ada beberapa terapi yang ditawarkan ya. Baik itu terapi medis, begitu ya, sekuler, begitu. Bahkan sampai pada terapi-terapi tradisional, bahkan alternatif untuk mengubah seseorang. Saya pernah lihat di tayangan televisi, begitu ya, ada seseorang yang diubah karena dihipnoterapi. Jadi perubahan yang terjadi karena dihipnotis, ya terapinya dihipnotis. Jadi yang tadinya kita takut terhadap ular, kemudian dihipnotis. Nah, terapi ini kemudian membuat seseorang yang tiba-tiba tidak takut ular lagi, gitu, ya. Tetapi hipnoterapi ini sebagian besar itu tidak permanen. Jadi hanya pada jangka waktu tertentu. Kemudian dia akan kembali lagi kepada sikap dan sifat yang kembali seperti semula. Ya, banyak sekali cara orang mau merubah terapi, mau merubah karakter dengan berbagai macam terapi. Tapi saat ini Bapak Ibu, terapi yang terbaik adalah cara mengubah pola pikir karakter kita adalah melalui kebenaran firman Tuhan. Ya. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata,
janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. And be not conformed to this world, but be you transformed by renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Kata pembaharuan itu ditulis dengan kata transform. Transform itu adalah sebuah perubahan bentuk. Ya, kalau dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata metamorfosa, ya, metamorfos, gitu ya. Metamorfosa itu gabungan antara meta dan morfosis, gitu ya. Morfo adalah pengertian sebenarnya adalah perubahan bentuk, perubahan tampilan, ya. Seperti seekor ulat, ya, yang tadinya ulat ini adalah hewan binatang yang jelek, begitu ya, bahkan seringkali merusak tanaman, begitu ya, dan lain-lain sebagainya. Tetapi ulat ini kemudian mengalami sebuah proses transformasi, metamorfosa, perubahan bentuk dari yang jelek dirubah untuk kemudian menghasilkan sebuah ciptaan yang sangat mengagumkan, gitu ya. Begitu banyak kupu-kupu yang sangat indah dengan berbagai macam berbagai macam warna yang sangat menyolok, begitu. Kemudian dia terbang dengan begitu anggun, itu sangat mempesona. Tapi sebenarnya dia telah mengalami sebuah proses yang namanya metamorfosa. Dia mengalami sebuah perubahan bentuk dari yang jelek dirubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Manakah kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan bagi kita harus berubah. Mengalami sebuah perubahan. Dan perubahan yang pertama adalah perubahan bentuk. Perubahan posisi. Yang tadinya dari ulat, kita diproses, ditransformasi, akan menghasilkan sebuah karya, sebuah kupu-kupu yang sangat indah. Dan kupu-kupu ini bukan hanya indah untuk dipandang, tetapi kupu-kupu ini kemudian memindahkan memindahkan serbuk sari dari bunga yang satu ke bunga yang lain. Ya, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, bukan hanya indah, tetapi kupu-kupu yang telah mengalami metamorfosa, telah mengalami sebuah perubahan bentuk, akan indah dan menghasilkan sesuatu yang berfaedah, bermanfaat. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, kita harus mengalami transformasi posisi, transformasi bentuk. Nah, yang mau saya sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, transformasi yang dibutuhkan bagi kita seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, ya. Surat 2 Korintus pasal 5 ayat 17, firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah inti dari sebuah perubahan bentuk. Kita menjadi pribadi yang baru, dimetamorfosa, ditransform dari seseorang yang tadinya ciptaan lama, kemudian kita diubah untuk menjadi sebuah pribadi yang baru, ciptaan yang baru. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana cara kita mengalami sebuah transformasi? Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus bertobat dari sifat kita yang lama. Tinggalkan hidup yang lama, hidup yang jelek, ya. Kita harus metanoia, bertobat, berbalik 180 derajat. Yang tadinya hidup kita sia-sia, yang tadinya hidup kita menyakiti hati Tuhan, yang tadinya kita melakukan dosa, kemudian kita bermetanoia,
bertobat, tinggalkan cara hidup yang lama. Sekarang kita hidup berkenan kepada Tuhan, kita takut Tuhan, lakukan hukum-hukum Tuhan. Maka kita akan mengalami sebuah perubahan, cara hidup yang berbeda. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 17 dan 18. Surat Efesus pasal 4 ayat 17 dan 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan. Tinggalkan hidup yang lama. Ya, izinkan Tuhan mengubah kehidupan kita yang lama, diproses dalam sebuah pertobatan untuk menjadi seorang dengan pribadi yang baru. Itu yang pertama, kita harus bertobat. Yang kedua, Bapak Ibu, ini merupakan sebuah proses panjang. Yang kedua, bagaimana kita mengalami transformasi? Coba kita lihat dalam surat Efesus pasal 4 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Hal kedua, bagaimana cara kita mengalami transformasi, yaitu sebuah rangkaian panjang untuk menjadi manusia yang baru. Yang pertama, menerima pengajaran. Bagaimana kita menerima pengajaran? Kita harus dengar firman Tuhan, ya. Kita harus merenungkan firman Tuhan, itu yang dikatakan oleh Raja Daud. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang kedua, bagian selanjutnya adalah menanggalkan manusia yang lama. Artinya pergaulan yang buruk merusak kelakuan yang baik. Pergaulan komunitas kita, tempat kita akan menentukan kemana arah kita. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, kita mendengar pengajaran tentang Tuhan, ya, kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, tinggalkan komunitas yang lama, yang sia-sia. Ya. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Bahkan seorang motivator nasional, ya, yang sering menjadi host di televisi berkata bahwa bagaimana bagaimana kualitas kita akan ditentukan dengan siapa kita bergaul, begitu ya. Ada seorang host TV yang sangat terkenal. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Kualitas kita ditentukan dengan siapa kita ada. Dan kualitas rohani kita ditentukan lingkungan rohani yang seperti apa ya kita ada. Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah dengar firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, keluar dari komunitas yang lama. Ya. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata kita harus ada dalam persekutuan. Kita harus tinggal dalam persekutuan, fellowship. Ya. Kita harus ada dalam kasih persaudaraan, Philadelphia. Kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita keluar dari komunitas kita yang lama, masuk kepada komunitas rohani yang lebih memikirkan tentang Kristus. Selanjutnya, kita harus dibaharui dalam roh dan pikiran kita. Kalau roh dan pikiran kita diubahkan, maka cara kita akan berubah. Ya, pola pikir kita akan berubah. Hati kita akan berubah. Dan yang terakhir adalah mengenakan manusia baru. Artinya sesuatu yang baru yang menjadi identitas kita. Kemanapun kita pergi orang akan melihat, oh dia anak Tuhan. Kemanapun kita pergi orang akan tahu bahwa kita adalah seseorang yang telah berubah menjadi seseorang yang berbeda. Seseorang yang melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu kalau kita
mengubah cara hidup kita. Bapak Ibu, dari orang berdosa kita menjadi orang benar. Dari musuh Allah kita menjadi sahabat Allah, anak Allah. Dari orang yang mengalami kematian kekal karena upah dosa ialah maut. Sekarang kita mempunyai keselamatan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia beri anaknya yang tunggal supaya kita yang seharusnya binasa memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Kita yang tadinya orang yang terkutuk, tapi ketika kita mengalami sebuah perubahan, kita menjadi seseorang yang menikmati berkat-berkat Tuhan. Yang tadinya kita menjadi penyembah berhala, kita beberapa waktu yang lalu saya berkata penyembah berhala bukan hanya dalam bentuk-bentuk okultisme, tetapi ketika kita lebih mendahulukan hal-hal yang lain daripada mendahulukan Tuhan, kita sedang melakukan penyembahan berhala. Ya. Jadi yang tadinya kita mengutamakan yang lain, sudah saatnya kita mengutamakan Tuhan, menjadikan Tuhan yang terutama, mengandalkan Tuhan untuk kita bisa menikmati seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kata Yeremia 17 ayat 7. Ya. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu menjadi manusia baru itu harus melalui sebuah proses. Memang tidak mudah begitu. Tetapi kita harus berusaha sedemikian rupa. Minta Roh Kudus menolong kita, menjamah hati dan pikiran kita. Sehingga pertobatan bisa kita lakukan, metanoia kita lakukan. Kita bisa mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kita bisa meninggalkan manusia kita yang lama, komunitas kita yang lama. Kita juga bisa diperbaharui dalam roh dan pikiran kita. Dan kemudian kita menjadi seorang pribadi yang mengenakan manusia baru. Manusia yang menyenangkan Tuhan. Manusia yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari berusaha. Tantangan dan pergumulan ada, tapi kita harus juga mengalami sebuah perubahan, transformasi dalam kehidupan kita. Ini tandanya kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu melakukan kehendak Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan akan jadi bagian kita. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagi buat kita semua. Saya rindu kita nyanyikan pujian yang berkata, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, penyertaan-Mu sempurna. Puji Tuhan. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan tahu yang terbaik dalam hidupmu. Tapi yang harus kita lakukan, kita harus tahu apa yang menjadi kehendak Bapa bagi kita. Kita harus tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita berubah dari cara hidup yang lama, dari kesia-siaan, dari dosa. Mari ada sebuah perubahan dalam hidup kita.
Mari kita mau menuju kepada sesuatu hal yang lebih berguna, lebih baik lagi. Kita mengenal Tuhan, melakukan firman Tuhan. Adakan sebuah perubahan dalam hidupmu. Mari kita mau bertobat, tinggalkan hidup yang lama. Kita mau hidup dengan cara-cara yang baru, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dengar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, tinggalkan komunitas yang tidak berguna. Ya, bergaulah dalam persekutuan anak-anak Tuhan. Tinggalkan cara pikirmu yang lama. Dan biar engkau mempunyai identitas yang baru sebagai anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Maka saya yakin dan percaya tantangan pergumulan boleh datang. Tapi kalau kita lakukan kehendak Tuhan, berkat Tuhan akan jadi bagian kita. Kita akan berdoa, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Saya selalu mau berdoa buat Bapak Ibu sekalian. Kalau saat ini Bapak Ibu sedang ada dalam pergumulan, begitu banyak pokok-pokok doa. Bapak Ibu dapat meletakkan tangan kananmu di dada. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dari awal. Kemudian kita akan berdoa buat Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Haleluya. Jalanmu tak terselami. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa Sorgawi, inilah kami umat-umat-Mu. Tuhan, kami datang kepada-Mu sebagaimana kami ada pada saat ini. Kami sungguh menyadari seringkali kami meninggalkan Tuhan. Seringkali kami hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi saat ini kami mau datang kepada-Mu untuk melakukan kehendak Allah dalam hidup kami. Karena kami percaya ketika kami datang dalam sebuah pertobatan, ketika kami dengar firman Tuhan, kami renungkan firman Tuhan, kami meninggalkan komunitas yang tidak berguna, kami hidup dalam persekutuan dengan anak-anak Tuhan, pikiran dan roh kami dibaharui oleh Tuhan, dan biar kehidupan kami diubah oleh Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang berkenan, yang menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati umat-umat-Mu dalam pergumulan mereka. Kami percaya Tuhanlah sumber jawaban, sumber pertolongan dan sumber mujizat. Kalau ada di antara mereka yang lemah, Tuhan mari berikan mereka kekuatan ekstra. Terutama kekuatan ekstra untuk mereka tetap setia beribadah, mengiring Tuhan. Kami percaya mereka diberkati oleh Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan kami percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan sakit penyakit mereka. Karena mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini dan jadi bagian umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, berkati umat-umat-Mu dalam usaha pekerjaan, profesi, keluarga mereka, apapun yang mereka kerjakan, dibuat berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, bahkan kami memberkati Tuhan program Voice of Nafiri ini. Tuhan kami percaya program ini merupakan cara Tuhan untuk menjangkau jiwa, untuk memberkati jemaat Tuhan. Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan kami percaya ada sesuatu yang baru, semangat yang baru, berkat yang baru melalui program Voice of Nafiri ini.
Oleh sebab itu kami berdoa memberkati Ibu Gembala kami, Pendeta Ibu Ivon Indria Awilantu. Tuhan berkati visi misi untuk menjangkau jiwa melalui program ini. Pakai Ibu Gembala kami dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan yang sempurna. Pemakaian Tuhan semakin dahsyat dalam pengembalaan, dalam organisasi. Diberkati oleh Tuhan. Juga berkati seluruh pengerja, Tuhan kru Voice of Nafiri. Tuhan yang terlibat dalam program ini. Engkau berkati mereka berlimpah-limpah. Masa depan mereka adalah masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapak, Engkau dahsyat dan luar biasa. Berkati juga jemaat Tuhan yang memberi korban persembahan. Bagi program ini mereka semua diberkati oleh Tuhan. Kami bersyafaat bagi bangsa dan negara, pemerintah dan masyarakat. Dari tingkat pusat hingga daerah. Tuhan berkati Indonesia, pulihkan Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Pemerintah provinsi, kabupaten, kota, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota se-Sulawesi Utara. Bahkan seluruh masyarakat diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami akhiri program Voice of Nafiri saat ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih, terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, sukacita, kekuatan, penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang di kali yang kedua. Hanya di atas nama segala nama, nama yang heran dan yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Rahmat heran kaya bagiku. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Voice of Nafiri yang dengan setia mengikuti terus program ini. Saya percaya berkat Tuhan akan jadi bagian Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu terberkati dengan program ini, Bapak Ibu juga bisa membagikan program ini ya melalui media sosial atau lain-lain ya. Bapak Ibu bisa bagikan kepada sobat, kenalan, saudara kita, supaya sebagaimana kita diberkati, mereka juga diberkati Tuhan ya. Puji Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu ingin juga membantu pekerjaan Tuhan ini melalui persembahan kasih, Bapak Ibu dapat menggunakan fasilitas aplikasi keuangan maupun rekening bank yang sudah tertera ada di layar Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu juga mau terlibat atau lebih sering lagi mendengar tayangan ini atau program ini, Bapak Ibu harus mensubscribe channel ini ya. Ada tulisan subscribe, Bapak Ibu tekan gitu ya. Kemudian tekan loncengnya supaya Bapak Ibu mengaktifkan notifikasi supaya Bapak Ibu menerima semua pemberitahuan dan informasi mengenai program ini. Puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya komentar silakan kasih komentar begitu ya, saling menguatkan satu dengan yang lain. Puji Tuhan, saya mengingatkan kita untuk terus menjaga kesehatan ya, menerapkan disiplin protokol kesehatan dengan ketat. Mari sama-sama kita putuskan rantai penyebaran COVID bersama ya. Puji Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, Manado diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa pada program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kasih-Mu yang
yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa